Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bab alinea. Kebutuhan manusia terhadap mata uang telah terjadi sejak manusia mengenal transaksi tukar-menukar dengan sistem barter. Pada saat itu, manusia hanya mengandalkan kebutuhan dan kebetulan sebagai motivasi bertransaksi. Mereka merasakan kesulitan saat keinginannya untuk melakukan barter tidak dibarengi dengan kebutuhan orang lain yang menghasilkan barang yang diinginkan sebagai objek barter. Alhasil, mereka harus menunggu kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak untuk melakukan sistem barter ini. Rancangan alinea. Yang pertama, tema alinea, terjadinya sistem barter. Yang kedua, jenis alinea, pembuka, karena alinea tersebut merupakan sebuah pendahuluan. Yang ketiga yaitu posisi topik, deduktif, karena kalimat topiknya berada di awal kalimat. Yang keempat yaitu sifat isi, naratif, karena alinea tersebut menceritakan tentang terjadinya sistem barter. Yang kelima, metode pengembangan, yaitu umum khusus, karena di awal kalimat terdapat sebuah pernyataan secara umum, kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas yang menjelaskan lebih detail lagi tentang pernyataan yang ada pada kalimat pertama. Yang keenam yaitu kalimat topik. Kebutuhan manusia terhadap mata uang telah terjadi sejak manusia mengenal transaksi tukar-menukar dengan sistem barter. Kebutuhan manusia terhadap mata uang sebagai subjek telah terjadi sebagai predikat sejak manusia mengenal transaksi tukar-menukar sebagai pelengkap dan keterangan caranya yaitu dengan sistem barter. Yang ketujuh, gagasan penjelas. Gagasan 1, waktu dimulainya manusia membutuhkan uang. Gagasan 2, motivasi bertransaksi. Gagasan ketiga, kekurangan dari barter. Dan yang terakhir, kelengkapan. Alinea terdiri dari 4 kalimat, dengan kalimat topik berada di awal kalimat diikuti dengan 3 kalimat penjelas. Kalimat parafrasa. Kalimat pertama, kebutuhan manusia terhadap uang telah berlangsung sejak manusia mengenal sistem barter. Menggunakan parafrasa sinonim. Di sini kata yang disinonimkan yaitu kata terjadi dengan kata berlangsung. Kalimat kedua, mengandalkan kebutuhan dan kebetulan adalah motivasi bertransaksi manusia pada saat itu. Di sini menggunakan parafrasa ekuatif. Karena predikat dan objeknya menjadi subjek dan ditambahkan kata adalah setelahnya. Kalimat ketiga, kesulitan dirasakan oleh mereka saat keinginannya untuk melakukan barter tidak dibarengi dengan kebutuhan orang lain yang memiliki barang yang diinginkan sebagai objek barter. Menggunakan parafrasa aktif pasif, karena predikat yang sebelumnya merasakan di sini diubah menjadi dirasakan. Kalimat keempat, mereka harus menunggu kebutuhan atau keinginan kedua belah pihak untuk melakukan sistem barter ini pada akhirnya. Di sini menggunakan parafrasa permutasi karena merubah struktur kalimat. Yang sebelumnya keterangan waktu terdapat di awal kalimat, sekarang diubah atau diletakkan pada akhir kalimat. Alinea. Modal sosial yang dimiliki petani dilihat dari modal sosial menurut Putnam 1993, yaitu tingkat kepercayaan norma-norma dan jaringan sosial. Modal sosial sebenarnya sudah melekat pada petani sebelum LMDHK, berperan aktif dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Petani dalam satu kelompok sering bergotong royong, yaitu dalam pembenahan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, maupun kegiatan penghijauan kembali di kawasan konservasi Taman Nasional. Petani memiliki rasa tanggung jawab untuk mengingatkan satu sama lain untuk mengikuti dan menaati setiap aturan yang diberikan oleh petugas Taman Nasional. Rancangan alinea, yang pertama yaitu tema alinea, modal sosial. Yang kedua, jenis alinea yaitu pembuka. Yang ketiga, posisi kalimat topik, deduktif. Sifat isinya naratif. Metode pengembangannya umum khusus. Kalimat topiknya, modal sosial adalah subjek, yang dimiliki adalah predikat, petani adalah objek. Dilihat dari modal sosial menurut Putnam dan seterusnya adalah pelengkap. Gagasan penjelas, yang pertama yaitu modal sosial yang dimiliki petani. Gagasan yang kedua yaitu modal sosial berperan aktif.
dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Yang ketiga yaitu petani dalam satu kelompok sering bergotong royong. Selanjutnya itu kelengkapan. Alinea terdiri dari 4 kalimat. Selanjutnya itu kalimat parafrasa. Kalimat yang pertama yaitu petani memiliki modal sosial yang menurut Putnam 1993 yaitu tingkat kepercayaan norma-norma dan jaringan sosial. Kalimat kedua yaitu sebelum LMDHK, modal sosial seharusnya sudah melekat pada petani yang berperan aktif dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Kalimat ketiga yaitu pembenahan infrastruktur dan penghijauan kembali di kawasan konservasi Taman Nasional dilakukan oleh sekelompok petani yang sering bergotong royong. Kalimat yang keempat yaitu rasa tanggung jawab untuk mengingatkan satu sama lain yang dimiliki petani membuat mereka dapat mengikuti dan menaati aturan yang diberikan oleh petugas Taman Nasional. Sistem keuangan adalah sistem yang mencakup transaksi keuangan dan pertukaran uang antar investor, pemberi pinjaman, dan peminjam. Atau bisa disebut juga sebagai seperangkat institusi yang memungkinkan pertukaran dana. Sistem keuangan sendiri di Indonesia ada dua, yaitu Bank Indonesia dan non-Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri diawasi langsung oleh Bank Sentral, sedangkan non-Bank Indonesia diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Rancangan Alinea. Yang pertama tema Alinea, yaitu sistem keuangan. Yang kedua jenis Alinea, termasuk penjelas. Yang ketiga posisi kalimat topik, termasuk deduktif. Yang keempat sifat isi, termasuk deskriptif. Yang kelima metode pengembangan, termasuk definisi. Untuk kalimat topiknya yaitu sistem keuangan adalah sistem yang mencakup transaksi keuangan dan pertukaran uang antara investor, pemberi pinjaman, dan peminjam. Yang ketujuh ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas yang pertama yaitu seperangkat institusi untuk pertukaran dana. Gagasan penjelas 2 yaitu sistem keuangan di Indonesia ada 2. Untuk gagasan penjelas yang ketiga, Bank Indonesia diawasi oleh Bank Sentral, sedangkan non-Bank Indonesia diawasi oleh OJK. Kalimat parafrasa dari Alinea tersebut. Untuk kalimat yang pertama, pertukaran uang antara investor, pemberi pinjaman, dan peminjam adalah bagian dari sistem keuangan yang juga mencakup transaksi keuangan, termasuk kalimat parafrasa jenis permutasi. Untuk kalimat 2, nama lain untuk itu adalah sekelompok lembaga yang mengizinkan pertukaran dana, termasuk kalimat parafrase jenis sinonim. Untuk kalimat 3, Indonesia memiliki 2 sistem keuangan, yaitu Bank Indonesia dan non-Bank Indonesia, termasuk kalimat parafrase jenis stilistika. Untuk kalimat 4, OJK mengawasi non-Bank Indonesia, sedangkan Bank Sentral mengawasi langsung Bank Indonesia, termasuk kalimat parafrase jenis stilistika. Untuk kalimat alineanya, yaitu suatu negara dalam perkembangan pasti menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Masalah yang cukup sulit dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi sendiri muncul karena adanya ketidakseimbangan maupun ketimpangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh yang menjadi penyebab utama terjadinya masalah ekonomi adalah pengangguran. Untuk rancangan alineanya, yaitu yang pertama ada tema alineanya adalah pengantar pengangguran, jenis alineanya pembuka, posisi kalimat topik induktif, sifat isi yaitu deskriptif, dan metode pengembangan yang dipakai adalah umum khusus. Untuk kalimat topiknya, suatu negara dalam perkembangan yaitu subjek, kemudian pasti menghadapi yaitu predikat, dan berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan sosial budaya yaitu objek. Kemudian ada gagasan penjelas. Gagasan yang pertama yaitu berbagai masalah yang dihadapi negara. Gagasan kedua, masalah yang cukup sulit dihadapi Indonesia. Gagasan tiga, masalah yang pengangguran karena penyebab utamanya adalah ekonomi. Dan untuk kalimat parafrasanya yaitu untuk kalimat pertama, berbagai macam masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian kalimat kedua, masalah yang sulit untuk saat ini untuk pemerintah Indonesia yaitu masalah ekonomi. Kemudian yang terakhir kalimat ketiga, penyebab utama dari masalah ekonomi di Indonesia adalah pengangguran. Alineanya, Badan Permusyawaratan Desa mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah desa berdasarkan rencana kegiatan. Setelah mempersiapkan rencana kegiatan musyawarah, BPD menyampaikan surat kepada pemerintah desa
yang berkaitan dengan bahan pembahasan musyawarah dan biaya musyawarah. Kemudian, BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan musyawarah desa yang bersifat strategis. Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat, BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD. Pandangan resmi tersebut dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota BPD. Kemudian berita acara tersebut yang menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di musyawarah desa. Untuk rancangan alineanya, untuk tema alinea adalah penyelenggaraan musyawarah desa. Kemudian jenis alineanya adalah pengembang, karena mengembangkan topik yang ada di paragraf sebelumnya. Kemudian untuk posisi kalimat topik adalah deduktif, karena kalimat topiknya berada pada awal paragraf. Kemudian untuk sifat isinya adalah ekspositoris, karena memaparkan dan menerangkan kejadian atau fakta. Kemudian untuk metode pengembangannya adalah umum khusus, karena membahas dari hal yang umum kemudian menuju ke hal yang khusus. Untuk kalimat topiknya adalah badan permusyawaratan desa sebagai subjek, mempersiapkan adalah predikat, penyelenggaraan musyawarah desa adalah objek, berdasarkan rencana kegiatan adalah pelengkap objek. Kemudian untuk gagasan penjelasnya, yang pertama, penyampaian surat ke pemerintah desa. Kemudian gagasan yang kedua, pemetaan aspirasi dan kebutuhan musyawarah. Kemudian gagasan yang ketiga, penyelenggaraan rapat anggota. Dan gagasan yang keempat, penuangan pandangan resmi, serta gagasan yang kelima, berita acara menjadi pandangan resmi. Kemudian untuk kelengkapan, alinea berisi 6 kalimat, dan kalimat topiknya adalah kalimat utama. Kalimat parafrasa. Untuk kalimat yang pertama, Badan Permusyawaratan Desa merencanakan penyelenggaraan musyawarah desa menurut rencana kegiatan. Parafrasa ini termasuk ke dalam jenis sinonim dan terletak pada kata merencanakan dan menurut. Kemudian untuk kalimat yang kedua, setelah mempersiapkan rencana kegiatan musyawarah, BPD menyampaikan surat kepada pemerintah desa yang berkaitan dengan bahan pembahasan dan biaya musyawarah. Parafrasa ini termasuk ke dalam jenis penggabungan, dan penggabungannya terlihat pada bahan pembahasan dan biaya musyawarah. Kemudian untuk kalimat yang ketiga, setelah itu, BPD melaksanakan pemetaan aspirasi dan kebutuhan musyawarah desa yang bersifat strategis. Parafrasa ini termasuk ke dalam jenis sinonim, dan sinonimnya terlihat pada setelah itu dan melaksanakan. Kemudian untuk kalimat yang keempat, penyelenggaraan rapat anggota untuk perumusan pandangan resmi BPD berdasarkan masukan aspirasi masyarakat. Parafrasa ini termasuk ke dalam jenis elips karena kalimatnya lebih pendek daripada kalimat aslinya. Kemudian untuk kalimat yang kelima, berita acara menuangkan hasil rapat anggota BPD tentang pandangan resmi tersebut. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat parafrasa, kalimat aktif pasif. Kemudian untuk kalimat yang keenam, kemudian yang menjadi pandangan resmi dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di musyawarah adalah berita acara tersebut. Parafrasa ini termasuk ke dalam jenis ekuatif dan terbukti dengan adanya kata adalah. Kebanyakan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodelan, sehingga diperlukan cara lain supaya sektor UMKM lebih berkembang lagi, baik melalui aspek pemasaran maupun distribusi. Dari segi pemasaran, dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat saat ini. Dengan penggunaan internet di Indonesia yang cukup pesat, dari tahun ke tahun, penjualan produk secara online adalah salah satu cara yang baik untuk memasarkan produk UMKM. Alinea tersebut memiliki tema alinea permasalahan dalam UMKM. Lalu jenis alineanya adalah penjelas, posisi kalimat topik adalah deduktif, sifat isi adalah deskriptif, metode pengembangan adalah definisi. Dengan kalimat topik, kebanyakan permasalahan yang dihadapi dalam UMKM adalah permasalahan permodelan, di mana permasalahan adalah subjek, yang dihadapi adalah predikat, UMKM adalah objek, adalah masalah permodelan adalah keterangan. Lalu gagasan pertamanya, ada cara lain supaya sektor UMKM lebih berkembang. Gagasan kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dan gagasan ketiga adalah penjualan produk secara online.
Kalimat parafrasa. Kalimat yang pertama adalah masalah umum yang terlihat di UMKM adalah masalah modalitas. Kalimat tersebut termasuk kalimat permutasi. Lalu kalimat kedua, oleh karena itu, metode alternatif harus digunakan baik melalui aspirasi distribusi maupun aspirasi pemasaran untuk memastikan sektor UMKM terus bertambah. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat sinonim. Lalu ada kalimat ketiga, dari segi praktis UMKM dapat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini, termasuk kalimat permutasi. Lalu kalimat 4, penjualan produk secara online merupakan satu-satunya cara yang berhasil untuk memasarkan produk UMKM di Indonesia, di mana penggunaan internet terus meningkat dari waktu ke waktu. Kalimat tersebut adalah kalimat stilistika. Alinea berbunyi kemiskinan menjadi masalah krusial dan bersifat global yang terjadi pada banyak negara termasuk Indonesia. Kemiskinan menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang tidak hanya mempunyai tingkat penghasilan yang kecil, tetapi juga mempunyai akses yang terbatas baik terhadap kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, serta kegiatan ekonomi. Kemiskinan Indonesia menjadi salah satu masalah prioritas yang sedang diupayakan pengatasannya oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi Indonesia akan terhambat jika masalah terkait kemiskinan tidak diatasi. Rancangan alinea. Tema alineanya adalah kemiskinan. Jenis alineanya adalah pembuka. Posisi kalimat topik adalah induktif. Sifat isi adalah deskriptif. Metode pengembangan yaitu umum khusus. Kalimat topik adalah kemiskinan menjadi masalah krusial sebagai subjek dan bersifat global sebagai predikat yang terjadi pada banyak negara sebagai objek dan termasuk Indonesia sebagai keterangan. Gagasan pertama, menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang tidak hanya mempunyai tingkat penghasilan yang kecil tapi juga mempunyai akses yang terbatas. Gagasan kedua, menjadi salah satu masalah prioritas yang sedang diupayakan pengentasannya oleh pemerintah. Gagasan ketiga adalah pembangunan ekonomi Indonesia akan terhambat jika masalah terkait kemiskinan tidak diatasi. Kalimat parafrasa. Kalimat pertama adalah permutasi yang berbunyi masalah yang pasti dialami oleh banyak negara dan patut untuk diwaspadai karena sifatnya yang krusial adalah kemiskinan. Kalimat kedua yang berupa sinonim berbunyi kemiskinan Indonesia menjadi salah satu masalah prioritas yang sedang diupayakan pembasmiannya oleh pemerintah. Kalimat ketiga adalah permutasi, yang berbunyi masalah kemiskinan akan menghambat proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan kalimat terakhir adalah sinonim, di mana sinonim ini berbunyi kemiskinan menunjukkan suatu kondisi masyarakat yang tidak hanya mempunyai tingkat upah yang kecil, namun juga memiliki akses yang terbatas baik terhadap kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, serta kegiatan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.